Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengayaan soal-soal IPA biologi yang kita gunakan di tahun 2019-2020. Ini kami tujukan untuk kelas 9. Langsung saja kita mulai soal yang pertama, yaitu mengenai sistem ekresi. Di sini ada gambar ya, seperti yang kita ketahui, soal-soal UN itu kebanyakan berupa gambar. Jadi kita untuk pembahasan kali ini kita fokuskan pada gambar-gambar dahulu. Untuk gambar yang pertama, yaitu ini adalah gambar dari sistem ekresi, di mana ada keterangannya P, Q, R, dan S. Nah, di sini P adalah glomerulus. Fungsinya jelas untuk penyaringan darah. Sedangkan Q di sini adalah kapsula Bowman, atau ini saringannya, ini mangkoknya. Fungsinya pelindung dari glomerulus ya, karena memang ini yang melindungi. Kemudian R di sini adalah tubulus proksimal. Fungsinya ini untuk proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tumbuh ya, untuk tubuh. Nah, yang diserap kembali biasanya senyawa-senyawa seperti gula dan sebagainya. Itu. Kemudian S di sini adalah tubulus distal. Ini fungsinya untuk proses yang ketiga, yaitu augmentasi atau penambahan pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Jadi intinya itu pembedanya ada di lengkung ini ya, lengkung Henle yang berbentuk huruf U. Sebelum itu tubulus proksimal, setelah itu tubulus distal. Sebelum itu proses yang kedua, reabsorpsi. Setelah lengkung Henle ini itu adalah tubulus distal atau proses yang ketiga. Kemudian kita menuju soal yang kedua, yaitu sistem reproduksi, karena ini memang jadi satu SKL. Ini di sini ada alat reproduksi dari wanita. Ya, kita urutkan dari nomor 1, rahim. Fungsinya tumbuh dan berkembangnya embrio atau janin sampai dilahirkan. Kemudian vagina, ya, vagina 2 ini jalannya lahir. Cervix itu leher rahim. Di sini nomor 3. 4, ovarium, ya, ovarium di dalamnya berisi sel telur. Kalau sudah matang akan mengalami ovulasi di sini menuju ke tuba Falopi. Nah, tuba Falopi inilah nomor 5, ini tempat terjadinya fertilisasi atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian 6, ini endometrium atau penebalan dinding rahim yang bertujuan untuk bantalan jika ada pembuahan atau untuk janin. Tempat menempelnya janin sampai nanti dilahirkan. Kemudian kita lanjutkan masih ini sistem reproduksi pada laki-laki. A itu testis, tempat menghasilkan sperma dan juga di dalamnya ada hormon testosteron. Kemudian B ada penis, tempat mengeluarkan sperma. Kemudian C ini adalah kelenjar prostat, yaitu penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar atau cairan itu ya, pemberi makan juga bisa. Kemudian vas deferens itu ini yang D, saluran yang menghubungkan antara testis dengan kantung sperma. Ini
berbentuk seperti pipa ya. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini adalah gambar ginjal. Nomor 1 ini paling luar otomatis adalah kulit ginjal. Di dalamnya ada glomerulus, yaitu tempat terjadinya proses filtrasi atau penyaringan darah. Kemudian yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Fungsinya penyalur urin ke rongga ginjal. Nah, di sini rongga ginjal. Sedangkan nomor 3 rongga ginjal fungsinya menampung urin sementara. Kalau sudah penuh akan mengalir ke ureter. Dan nomor 4 adalah ureter, fungsinya menyalurkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya kita ke sistem peredaran darah. Di sini ada gambar jantung ya. Nomor 1 di sini adalah bilik kiri. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri tubuh. Ingat, bagian kiri itu kalau pada jantung adalah bersih, kanan itu kotor ya, kebalikan dari tangan manusia. Kemudian nomor 2 otomatis bilik kanan. Bilik kanan kebalikan dari bilik kiri, berisi darah kotor, yaitu memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian serambi kanan. Serambi kanan ini salurannya dari bilik kiri, sehingga darah yang di sini juga darah bersih, mengandung oksigen. Ya, fungsinya apa? Menerima darah dari seluruh tubuh, ya, dari seluruh tubuh melalui vena tubuh. Jadi dari bilik kiri ini keluar, beredar ke seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan. Kebalikannya yang dari bilik kanan kan kotor. Ini keluar menuju paru-paru, yang dibawa adalah darah kotor yang mengandung CO2. Kemudian masuk ke serambi kiri, sehingga serambi kiri berfungsi apa? Menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis karena mengandung CO2. Nah, ini masih sama. Peredaran besar itu dimulai dari ini bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Kebalikannya, peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju paru-paru, kembali ke serambi kiri, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaan. Kita urutkan dari yang paling atas. Mulut. Di dalam mulut ada enzim tialin, yaitu mengubah karbohidrat menjadi gula. Kemudian yang ada enzimnya lagi adalah di lambung. Di lambung ada HCl atau asam klorida yang berfungsi mengaktifkan pepsin. Selain itu juga membunuh kuman karena bersifat asam. Kemudian pepsin mengubah dari protein menjadi pepton. Kemudian renin hanya dimiliki oleh ibu yang habis melahirkan karena ini berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Kemudian organ selanjutnya pencernaan yang ada enzimnya yaitu ada di pankreas, atau kita singkat TALI, tripsin, amilase, lipase. Tripsin mengubah dari pepton menjadi asam amino. Ya, jadi kelanjutannya dari pepsin dari lambung. Kemudian amilase hampir sama dengan tialin, yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian 5 itu usus halus ya, usus halus. Di usus halus juga ada enzim amilase sama seperti di mulut dan juga di pankreas. Kemudian lipase ini juga sama mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini erepsin mengubah protein menjadi asam amino, dan enterokinase mengaktifkan tripsinogen. Dari sini kita bisa melihat enzim protein itu selalu berbeda-beda, namanya juga berbeda-beda. Di lambung pepsin, di pankreas tripsin, di usus halus erepsin.
dari protein menjadi pepton, pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim protein ini juga harus ada pengaktifnya, seperti HCl tadi mengaktifkan pepsin di lambung. Enterokinase mengaktifkan tripsinogen di usus halus. Jadi enzim protein itu memang punya ciri khas tersendiri dibandingkan yang amilase ataupun juga lemak atau lipase. Kemudian kita masuk ke daun. Nah, organ daun kalau kita urutkan dari jaringan paling atas, yang paling atas adalah epidermis, melindungi jaringan di dalamnya. Ya, ini ya, otomatis paling luar sendiri. Kemudian yang berjajar seperti pagar, jaringan palisade atau tiang atau pagar itu sama saja. Di sini banyak mengandung klorofil sehingga berfungsi tempat fotosintesis. Kemudian ini di sini tepatnya di tulang daun itu ada floem dan xilem. Bagian luar floem, bagian tengah xilem. Fungsinya kalau floem mengangkut hasil fotosintesis, kalau xilem mengangkut air dan garam-garam mineral. Kemudian ada jaringan spon ini yang seperti bunga karang nomor 6 ini ya. Kemudian di sini ada nomor 5 itu ada stomata untuk pertukaran gas, dan nomor 4 epidermis bawah atau pelindung. Itu pada daun. Kita masuk pada batang. Nomor 1 jelas epidermis, melindungi jaringan di bawahnya. 2 itu karena letaknya luar, floem atau biasa disebut dengan kulit. Floem FF, floem fotosintesis, mengangkut hasil fotosintesis. Xilem XA ya, mengangkut air dan garam-garam mineral. Sedangkan kambium ini letaknya antara floem dan xilem. Fungsinya memperbesar batang atau ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Dan kambium ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang yang bersifat dikotil, yang batangnya bisa membesar. Nomor 10 ya. Ini sementara pembahasan kali ini, nanti sampai nomor 10 dulu akan kami bagi menjadi 2 cermin ya. Untuk nomor 10 ini jelas ini adalah tulang lengan atas, kemudian ini yang sejajar dengan jempol ini pengumpil ya. Kemudian yang sejajar dengan ibu jari itu hasta. Dan nomor 4 adalah pergelangan tangan. Seperti itu. Demikian tadi pembahasan soal pengayaan biologi nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor 10 dan selanjutnya nanti kita bagi ke bagian cermin yang kedua ya, agar kalian tidak bosan terlalu banyak membahas soal itu. Saya menyadari pasti kalian juga bosan, sehingga untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Tolonglah kalian pelajari, dipahami satu persatu, sehingga kalian kalau perlu bisa dihafalkan. Yang jelas dipahami saja itu penting, karena apa, nanti kalau menghadapi soal kalian masih akan ingat gitu. Sementara saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.